Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama Zona Forex. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua sehat dan tentunya luar biasa. Oke, kali ini Zona Forex akan mengajak teman-teman waktunya belajar. Belajar yuk. Di video kali ini yang kita bahas adalah belajar membaca arah tren. Dan yang kedua, cara menentukan support dan resisten. Dan yang terakhir, cara menentukan area retrace. Sekarang kita mulai dari apa itu tren? Tren adalah rangkaian pergerakan harga dalam bentuk grafik dengan kecondongan untuk mengarah ke atas yaitu uptrend, ke bawah yaitu downtrend, dan range atau sideways. Oke, saya akan bedah dari 3 jenis tren tersebut. Yang pertama, uptrend, yakni saat harga menunjukkan pergerakan harga yang naik secara bertahap. Saya akan ilustrasikan bentuk dari uptrend. Oke, bentuk dari uptrend seperti ini teman-teman, di mana membentuk higher high, higher high, higher high, dan higher low, higher low, higher low. Di mana harga tertinggi dan terendah terjadi kenaikan secara bertahap. Untuk mempermudahkan teman-teman, saya akan tunjukkan contoh di beberapa histori harga atau chart. Ini adalah contoh dari chart Euro USD untuk kita mencari higher high dan higher low. Untuk kita coba cari trend. Yang pertama adalah kita zoom out seperti ini dulu ya. Kita cari dulu yang mudah dipahami oleh teman-teman ya. Oke, di sini kita dapat. Oke, yang pertama kita lihat di sini ada higher low ya. Kemudian higher low di sini. Jadi higher low yang makin meninggi ya. Low yang makin meninggi. Nah, di sini. Kemudian di sini juga ada higher low. Kemudian higher high di sini. Saya ganti warnanya supaya ada perbedaan. Oke, higher high. Kemudian di sini juga ada higher high. Kemudian di sini juga ada higher high. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah susunan arah tren naik ya teman-teman. Jadi membentuk higher low, higher low, higher low, higher low, dan higher high, higher high, higher high. Di mana harga tertinggi dan terendah terjadi kenaikan secara bertahap. Jadi ini ilustrasi contoh ketika kita mencari arah tren. Oke, selanjutnya kita akan lihat dari kondisi downtrend. Yang kedua, downtrend, yakni saat harga menunjukkan pergerakan harga yang menurun secara bertahap. Saya akan ilustrasikan bentuk dari downtrend. Di mana dari bentuk downtrend di sini membentuk posisi lower high, lower high, lower high, dan lower low, lower low, lower low. Di mana harga tertinggi dan terendah terjadi penurunan secara bertahap. Oke, untuk mempermudahkan teman-teman, saya akan tunjukkan di contoh beberapa contoh ya, historika harga atau chart. Ini adalah contoh dari chart XAU USD. Oke, kita coba cari untuk tren turun. Oke, di sini kita bisa dapatkan yang pertama di sini ada lower high, kemudian lower high, kemudian lower high. Di sini ada lower low. Saya ganti warna juga supaya ada perbedaan. Kemudian
lower low, dan lower low. Nah, dari pergerakan ini ya kita sudah terlihat posisi dari XAUUSD ya, pergerakannya dalam kondisi tren turun. Ya, kita bisa lihat ya, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Ya, ini dalam tren turun. Di mana harga tertinggi dan harga terendah terjadi penurunan secara bertahap. Yang ketiga, sideways atau range, yakni saat harga menunjukkan konsolidasi akibat adanya tarik-menarik antara seller dan buyer. Dalam kondisi ini, arah tren bergerak naik turun dalam kisaran tertentu tanpa arah yang jelas. Saya akan ilustrasikan bentuk dari sideways. Bentuknya seperti ini, ya. Kemudian di sini ada harga tertinggi, kemudian ada harga terendah. Nah, ini yang disebut pergerakan sideways ya teman-teman. Jadi di sini biasanya kita sebut juga area resisten, kemudian ini juga disebut dengan area support. Naik turun seperti ini. Jadi antara buyer dan seller saling tarik menarik. Nah, di mana untuk posisi seperti ini juga harga bisa meneruskan tren naik, juga bisa meneruskan tren turun. Nah, sideways sendiri atau ranging itu biasanya terbentuk dari ketika terjadi uptrend yang sangat tinggi, harga pasti akan mengalami sideways. Begitu juga dengan kebalikannya. Jika terjadi penurunan yang sangat tinggi, maka akan terjadi sideways. Untuk mempermudahkan teman-teman, saya akan tunjukkan contoh beberapa history chart atau history harga dari bentuk sideways. Ini bentuk chart dari market gold. Kita coba cari untuk model sideways. Oke, yang ini. Oke. Ini disebut dengan sideways. Saya lihatkan di sini. Ini yang titik bawah. Kemudian ini yang atas. Saya ganti warna supaya ada perbedaan. Nah, nih. Jadi ini adalah bentuk dari posisi sideways, di mana posisi seller dan buyer posisinya saling tarik menarik. Nah, seperti ini. Jadi ketika harga sudah mengalami sideways, memang posisi bisa melanjutkan tren dan bisa berbalik arah seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menggambarkan cara menggabungkan dari 3 jenis tren tadi yang pada umumnya kita jumpai. Oke, yang pertama ketika pergerakan tren arah naik. Oke, jadi di sini ketika harga ini naik seperti ini, teman-teman. Nah, ketika berjumpai di area resisten, ketika di sana resisten, maka pergerakan biasanya terjadi sideways. Nah, disinilah titik posisi di mana antara buyer dan seller saling tarik menarik ketika menyentuh di area support dan resisten. Nah, ketika terjadi area support dan resisten seperti ini, ya membentukkan sideways atau area sideways seperti ini ya. Nah, di sini biasanya terjadi pergerakan itu bisa berbalik arah ya, jika dia close di bawah area support ya, atau breakout di bawah ini, dan di sini kemungkinan besar ada candle bearish impulsif ya, atau yang full body candle, maka dia bisa terjadi pembalikan arah tren dari yang tren naik menjadi sideways ya, kemudian berlanjut menjadi tren turun. Nah, seperti ini. Tapi jika dia terjadi
break area resisten, dan kemudian ada contoh bullish impulsif ya, candlenya naik. Nah, maka di sini juga akan terjadi breakout, maka tren bisa dikatakan menjadi penerusan tren. Nah, atau yang kemarin kita jelaskan ya, dari 3 candle yang berjajar atau 3 black soldier. Nah, di situ bisa terjadi penerusan tren dari tren naik sideways menjadi tren naik. Nah, seperti ini. Dan yang kedua, jika tren itu terjadi tren turun. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, terjadi titik support di area sini. Biasanya di sini terjadi sideways. Nah, ketika sama ya posisinya, jadi ini ada area resisten yang akan membentuk area resisten, dan di sini membentuk area support terkuat. Nah, di mana buyer dan seller juga saling tarik menarik. Tapi ketika dia breakout arah resisten, di sini breakout ya, terjadi susunan candle naik, maka dia akan berbalik arah dari tren turun, kemudian sideways ya, kemudian dia berbalik naik. Tapi dia kalau breakout di area support, nah di sini maka dia akan melanjutkan tren turun dari sideways, dari turun menjadi sideways, kemudian dia bergerak turun. Nah, ini biasanya yang sering terjadi, yang sering kita jumpai dari 3 jenis tren tadi yang sudah dijelaskan. Penggabungannya seperti ini. Jadi ketika sudah mendapatkan posisi sideways di sini, teman-teman perhatikan breakout yang atas atau breakout yang bawah. Di situ baru bisa ambil posisi entry di atas area resisten ya, atau di bawah area support. Seperti itu. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai support dan resisten. Oke, bisa diperhatikan di sini, support sendiri dapat didefinisikan sebagai level yang berpotensi menahan penurunan harga. Dan resisten sendiri adalah area level yang berpotensi menahan kenaikan harga. Kedua level tersebut akan digunakan untuk menentukan harga terus berlanjut atau berbalik arah. Untuk mempermudah, saya akan jelaskan satu persatu apa itu support, apa itu resisten, cara menentukannya seperti apa. Oke, jadi seperti ini teman-teman, support dan resisten itu biasanya disebut SNR atau ada yang juga yang nyebut SR. Nah, secara bentuknya seperti ini. Oke, nah naik turun seperti ini, dimana di sini ada resisten ya, ini resisten ya, kemudian di sini ada support. Nah, seperti ini bentuknya range ya, bentuknya range, di mana support dan resisten ini terjadi karena tarik menarik antara buyer dan seller yang memiliki kekuatan seimbang seperti ini. Jadi ini nah, yang dimaksud dari resisten itu sendiri ya, itu berfungsi menahan harga ketika ada kenaikan. Atau makanya di sini juga disebut dengan batas atas ya. Kalau dari support sendiri itu menahan ketika harga turun. Makanya di sini juga disebut dengan batas bawah. Nah, ini disebut dengan batas bawah. Kalau di sini disebut dengan batas atas, ini batas atas. Seperti itu. Maka jika harga itu berhasil ya di breakout ya, maka pergerakan juga akan melanjutkan tren atau berbalik tren. Contoh di sini berhasil di breakout, contoh breakout ya. Berarti breakout ini berarti harga akan melanjutkan harga naik. Kalau dia support ini yang berhasil di breakout ya, maka dia akan bergerak turun. Nah, seperti itu. Jadi fungsi dari support dan resisten ini memiliki kekuatan yang seimbang ya dari buyer dan seller. Seperti itu. Fungsinya seperti itu. Nah,
Sekarang yang teman-teman wajib tahu adalah bagaimana sih cara entry menggunakan support dan resisten. Ya, nah kebetulan di sini ada 3 cara ya untuk entry-nya ya, strateginya itu ada 3 cara. Yang pertama itu adalah breakout ya. Yang kedua adalah rejection dan yang ketiga adalah build up. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu ya. Dari yang pertama dulu ya, breakout. Jadi yang dimaksud breakout itu seperti apa? Jadi ketika ini kan terjadi area support dan resisten ya teman-teman ya. Ini ada resisten, kemudian ini area support. Nah, strateginya ketika breakout, berarti kalau kita sebut breakout kan berarti ada tekanan ya yang kuat ya dari sisi buyer ataupun seller. Contoh ini saya akan contohkan di area resisten ya. Ketika ini harganya naik ya, ketika dia breakout di area resisten sini ya, berarti breakout itu menembus batas atas dari area resisten tersebut. Nah sini teman-teman boleh ambil posisi buy ketika sudah breakout ya, bukan ketika menyentuh area resisten ya atau area support ya. Ini saya contohkan di area resistennya ya, bukan ketika menyentuh area resisten teman-teman ambil posisi buy, bukan, tapi ketika sudah breakout, sudah bergerak di atasnya area resisten, yang dimana awalnya resisten, sekarang resisten sudah menjadi support. Nah seperti itu, karena pergerakannya ada di atasnya yang awalnya resisten ini. Nah kemudian ciri-ciri candle yang seperti apa yang bagus ketika breakout ini tidak terjadi kembali lagi ke wilayah range ini atau biasanya disebut dengan false break. Nah itu ada beberapa candle ya, contoh karena kita kan contohnya ini di area resisten ya. Yang pertama itu kita bisa lihat di beberapa candle ya, contohnya impulsif bullish. Jadi contoh impulsif bullish itu seperti ini. Oke, nah ini jadi ketika terdapat candle breakout yang seperti ini ya, impulsif bullish ya ini sebutannya, atau full body candle. Nah setelah terjadi ini kemungkinan besar dia untuk false break itu sangat kecil teman-teman. Nah di sini kekuatan entry-nya kalau teman-teman sudah break dan membentuk candle impulsif bullish seperti ini, boleh teman-teman untuk ambil posisi buy seperti itu. Begitu juga dengan kebalikannya ya, kalau dia breakout di area support ya, breakout area support ya, maka ketika bentuk impulsif bearish ya, boleh teman-teman ambil posisi sell. Nah seperti ini ya, kekuatan besar sekali seller. Nah atau disebut dengan full body candle ya biasanya. Nah seperti ini boleh untuk ambil posisi sell seperti itu teman-teman ya. Nah ada juga beberapa candle, contoh Marubozu ya, Marubozu ya. Candle Marubozu juga sama. Kalau Marubozu itu tidak ada yang namanya ekor. Nah ini full body seperti ini, ekornya tidak ada. Nah ini boleh untuk ambil posisi buy ataupun sell bearish Marubozu ya, yang bentuknya juga full seperti ini. Boleh ambil sell ketika sudah memenuhi syarat ini ya. Ini atau disebut dengan candle konfirmasi ya, sudah breakout. Nah kalau sudah keluar dari 2 candle seperti ini ya, yang pertama ada impulsif bullish atau impulsif bearish, yang kedua adalah jenis candle Marubozu ya, Marubozu bullish atau Marubozu bearish. Nah ini syarat ketika breakout bisa ambil posisi buy. Oke. Nah yang kedua ya, rejection ya. Yang kedua rejection. Dan ini saya hapus dulu ya. Ya rejection maksudnya seperti apa? Jadi rejection itu seperti ini. Ini saya gambarkan dulu ya, support dan resisten. Ini resisten.
dan di sini ada support. Nah, yang dimaksud dengan rejection itu ketika dia sudah breakout ya. Bentar. Breakout ke atas ya. Udah break ke atas di sini. Nah, sudah break. Oke. Nah, tunggu pergerakan selanjutnya dia rejection kembali. Kembali kemana? Ke area yang awalnya ini adalah resisten yang sekarang menjadi support. Nah, ini yang disebut dengan rejection ya. Ini disebut dengan rejection kembali. Nah, ini biasanya istilahnya menawar lah. Jadi ketika dia sudah break, ketika ada koreksi sedikit ke area resisten atau disebut dengan rejection, nah di sini boleh ambil buy ya. Nah, ambil buy ketika rejection, dia akan balik ke atas. Nah, ini strategi kedua ya, ketika memanfaatkan momen support dan resisten atau SNR. Nah, ini yang disebut dengan buy ketika terjadi rejection. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya, strategi build up. Ini saya hapus juga. Strategi build up juga seperti itu. Jadi ketika terjadi bentuk support dan resisten seperti ini ya. Oke, di sini ada resisten, kemudian di sini ada support. Maksudnya build up gimana? Nah, build up tuh ketika dia sudah break ya. Biasanya atau sebelumnya lah ya, sebelum break dia masih di bawahnya area resisten ya. Dia build up di area sini kecil. Nah, membentuk pergerakan yang kecil. Nah, membentuk pergerakan kecil di sini ya, di area ini ya. Nah, ketika dia sudah membentuk pergerakan kecil atau ranging ya, istilah ranging. Nah, bisa ini tanda-tandanya ketika ada pergerakan kecil di bawah resisten seperti ini ya, contohnya seperti ini akan terjadi kenaikan ya. Nah, akan breakout setelah dia ranging ya. Ini akan terjadi breakout setelah dia ranging. Boleh ketika ranging seperti ini ambil posisi buy, nggak masalah seperti itu, karena kalau sudah ada ranging di bawah resisten seperti ini ya, contohnya yang resisten ya, yang naik yang ini ranging seperti ini, dia kemungkinan besar akan naik. Tapi kalau rangingnya ada di bawah di area support ranging seperti ini ya, maka dia akan terjadi penurunan seperti itu. Boleh ambil buy di area ranging ketika terjadi build up. Nah, ini yang disebut dengan build up teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan build up ya. Jadi ini strateginya ya, ada 3 strategi ya, saya ulangi lagi. Yang pertama yang pertama adalah strategi untuk entry ya, di ketika bentuk pola support dan resisten. Yang pertama adalah breakout, yang kedua adalah rejection, yang ketiga adalah build up. Oke, nah ini materi mengenai support dan resisten. Oke, materi yang kita bahas selanjutnya adalah retracement atau area retrace. Oke, retracement sendiri di sini adalah kondisi terjadi pembalikan arah secara temporer atau sementara untuk kemudian lanjutkan kondisi awal sebelumnya. Retracement lebih banyak dikenal juga sebagai koreksi teknikal atau pantulan sementara. Nah, biasanya kalau saya gunakan retracement ini ketika terjadi pergerakan yang cukup panjang ya, atau kenaikan yang sangat tinggi atau penurunan yang sangat dalam. Nah, ketika menyentuh area resisten atau support terjadi penolakan ya atau koreksi. Nah, itu biasanya saya ukur 50% yang sering saya pakai ya, meskipun ada beberapa level, contohnya juga 61,8 dan 61,8%. Tapi di sini saya pakainya 50%. Ketika dia di situ gagal breakout, maka dia akan melanjutkan tren naiknya di area 50%. Itu untuk retrace yang biasa saya gunakan. Oke. Nah, lebih jelasnya saya akan menggambarkan ya seperti apa sih untuk strategi ketika memakai memakai cara menggunakan retracement ini. Oke. Jadi seperti ini teman-teman, ketika saya menggunakan area retrace ya sebagai titik entry. Yang pertama saya akan menggambarkannya ketika terjadi pergerakan turun ya, ini contoh turun, kemudian di sini menyentuh area support ya, ini area support, dan kemudian dia berbalik arah ya.
berbalik arah. Nah, ketika terjadi kenaikan yang sungguh sangat tajam ya, sangat tinggi sekali, ini biasanya kalau menyentuh area resisten ya, dia akan kembali koreksi ya. Retrace itu salah satunya adalah koreksi atau retrace ya, kembali. Ini biasanya saya gunakan ketika dia menyampai area 50%. Nah, di area 50% ini ketika posisinya dia gagal breakout ya, gagal breakout, maka dia akan kembali meneruskan trennya atau kembali naik. Nah, ini yang biasanya saya gunakan. Biasanya saya gunakan di level 50% untuk melakukan transaksinya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa gunakan juga strategi ini untuk mengukur koreksinya sampai di area berapa. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi belajar yuk hari ini. Semoga teman-teman semua bisa mengaplikasikannya. Jika masih bingung, bisa diulang-ulang terus videonya sampai paham. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa di-share atau dibagikan ke teman kalian jika memang video ini bermanfaat buat orang banyak. Terima kasih sudah menonton. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.